Nah, ini saya bacakan saja, tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama sekali ketika kita mengumpulkan informasi perizinan. Satu, mengidentifikasi sumber informasi perizinan lokasi. Pada tahapan ini harus memiliki kemampuan untuk menelusuri sumber yang paling tepat perihal semua perizinan syuting di lokasi. Yang berikutnya, nomor 2, mengidentifikasi informasi perizinan dan persetujuan subjek. Setelah kita tahu, lalu kita identifikasi informasi perizinannya, izin-izin apa saja yang harus kita siapkan. Itu harus clear di situ. Bisa jadi perizinan itu tidak hanya satu, tapi bisa jadi ada 3 lapis. Izin kepolisian, izin ke warga, izin ke tetua adat, izin ke desa, dan seterusnya. Itu harus clear. Nah, kalau ini simple. Perjalanan yang kita lalui sampai ke titik lokasi tersebut, jangan lupa diinventarisir. Dicatat betul alternatif-alternatifnya. Tahapan yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi transportasi dan akomodasi adalah: 1. Mengidentifikasi informasi kebutuhan mobilitas dan transportasi. Pada tahapan ini, dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi rute perjalanan. Yang pertama. Lalu apa alat transportasinya? Dan berapa biayanya dari home base kita ke lokasi syuting. Tahap kedua, mengidentifikasi informasi kebutuhan konsumsi. Nah, ini juga meskipun sederhana, tapi ketika masuk ke tahapan syuting, ini menjadi sangat krusial, konsumsi dan akomodasi. Nah, berikutnya ini masuk ke tahapan menganalisis data hasil riset. Ini job desk-nya produser ya. Kalau kita bicara manajemen produksi, yang dianalisis adalah hal-hal tadi. Mengidentifikasi data hasil riset, menghubungkan data hasil riset, dan menentukan pesan utama film berdasarkan hasil riset. Lalu membuat rencana anggaran. Di sini semua sudah pernah bikin anggaran. Nah, cuma karakteristik kita membuat RAB dalam film dokumenter, semua itu berbasis kepada data hasil riset. Jadi bukan karang-karang. Nah, ini tadi sudah disinggung, kita harus mampu merinci kebutuhan biaya di lapangan, lalu menyeleksi kebutuhan biaya berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, membuat rencana jadwal pembayaran. Nah, ini kaitannya dengan cash flow. Yang mana yang didahulukan. Karena ada termin-termin yang harus kita siapkan. Mana yang utama, mana yang harus didahulukan pembayarannya. Dalam menganalisis data riset informasi manajemen produksi, dituntut kemampuan analitik dalam mengelola informasi tersebut secara terperinci. Menyeleksinya agar dapat mengelola keuangan produksi yang efektif efisien, hingga membuat daftar jadwal rencana pembayaran kebutuhan produksi. Tahapan yang dilakukan dalam menetapkan rincian dan estimasi anggaran biaya pada setiap tahapan produksi film dokumenter adalah: yang pertama, menyusun estimasi anggaran biaya berdasarkan setiap tahapan produksi film. Yang kedua, menentukan jumlah seluruh anggaran biaya produksi, lagi-lagi berdasarkan hasil data riset, bukan karang-karang. Dalam tugas kerja ini dituntut kemampuan untuk menyusun rencana anggaran biaya yang efektif efisien. Perlu mempertimbangkan faktor kemungkinan perubahan fakta saat syuting. Karena cuaca dan lain hal, wajar terjadi penyesuaian. Berikutnya, menetapkan alat transportasi apa yang nyaman untuk digunakan tim agar semua pekerjaan beres. Nah, ini yang mau kita bahas tentang bagaimana kita meyakinkan investor atau donatur. Yang pertama sekali, seorang produser film dokumenter harus mampu membuat proposal film dokumenter yang meyakinkan bagi investor ataupun donatur film kita. Dalam tahapan kerja ini, dituntut kemampuan untuk membuat proposal film dokumenter yang optimal, berisi value atau nilai lebih. Nah, itulah kemampuan analitik yang harus dipunyai oleh produser film dokumenter. Dia harus mampu mempresentasikan proposal dengan baik di hadapan calon investor atau donatur film. Berikutnya, tahapan yang dilakukan dalam menentukan tim produksi. Identifikasi tim produksi berdasarkan kebutuhan, lalu tetapkan, langsung buat kontrak.
Berikutnya, menentukan peralatan syuting, jenisnya, lalu identifikasi di mana kita mendapatkan alat-alat tersebut. Pada tahap ini dituntut kemampuan menganalisis kebutuhan peralatan syuting sesuai dengan cerita film dan laporan hasil riset lapangan. Kemudian menetapkannya apa yang digunakan sesuai dengan batasan anggaran. Lagi-lagi, anggaran menjadi pagar kita. Jangan sampai melewati batas anggaran. Nah, berikutnya, mengurus aspek legal. Menyiapkan perizinan sesuai kebutuhan produksi ini jangan sampai lengah. Ini adalah hal yang sangat wajib. Berikutnya, menetapkan transportasi dan akomodasi. Nah, mengatur cash flow, menjalankan pembukuan. Ini juga yang harus dikuasai oleh seorang manajer produksi atau seorang produser film dokumenter. Nah, begitu juga berkaitan dengan kalau misalnya dana itu dari investor atau dari donor. Kalau pemberiannya itu kepada kita itu per termin, kita harus tahu termin 1 itu kapan dan bagaimana uang yang harus dikeluarkan agar tidak dana cashnya itu tidak kosong, seperti apa. Itu harus kita lakukan efektif efisien. Pada tahap ini, kompetensi yang wajib dimiliki adalah tentang pengetahuan untuk melakukan proses pengaturan pembayaran sejumlah biaya yang dibutuhkan. Di antaranya sewa peralatan, honor, kompensasi subjek, biaya lokasi selama syuting berlangsung, serta kompetensi mengenai pengelolaan anggaran biaya produksi. Anggaran itu dari donatur, investor, kan kita wajib mempertanggungjawabkan. Maka dari itu jangan sampai lengah. Hal-hal sekecil apapun yang kita keluarkan itu harus ada bukti-bukti konkret. Kwitansi kah, nota pembeliankah, atau tiket-tiketkah, dan seterusnya, itu harus ada, dan jangan lupa disimpan tanggal per tanggal pengeluarannya. Nah, berikutnya, ketika semua sudah aman, mengolah naskah film dokumenter, membuat rancangan syuting, ini bersama dengan dokumentaris, kita dampingi dia, bersama dengan sutradara, kita dampingi dia, jangan sampai terlewat dari batasan yang sudah ditentukan, sesuai dengan anggaran biaya yang kita sepakati. Nah, kaitannya mengontrol naskah, kita cek lagi apa yang dihasilkan oleh penulis naskah itu sesuai tidak dengan gagasan di awal, dengan goals di awal. Berikutnya, merekam. Kita kawal betul semua tim produksi. Jangan sampai ada yang lengah, ketinggalan, dan seterusnya. Itu juga ranah kerja produser. Semua elemen pada saat produksi harus betul-betul dijaga oleh manajer produksi. Nah, berikutnya, selesai syuting, kita masuk ke tahap editing, bukan berarti pekerjaan produser selesai. Meskipun kita mendampinginya dengan hanya menonton, tetapi harus kita kawal betul. Balik lagi kepada goals film, apakah sudah tercapai dari film yang disusun, antara dokumentaris atau sutradaranya dengan si editor, seorang manajer produksi atau produser film dokumenter harus bisa menjaga itu. Jadi dari tahapan praproduksi, produksi, sampai ke pasca produksi, semua harus dikawal oleh produser film dokumenter. Ini tahapan editing yang harus dijaga betul. Dari mulai preview, lalu menyusun timeline editing, sampai film menjadi film yang enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saja yang perlu diperhatikan mengenai breakdown dan berapa tim riset yang dibutuhkan dalam film dokumenter? Kalau jumlah itu relatif ya. Tadi saya sampaikan di awal ya. Membuat film dokumenter sendiri pun kalau berani, kenapa enggak? Terkadang saya kalau kepepet ya saya bawa kamera aja, saya syuting sendiri mau tidak mau. Karena saya belum punya anggaran untuk mengajak yang lain gitu. Jumlahnya berapa itu relatif. Nah, kalau misalnya bicara pengelolaan anggaran ideal ya harus cari titik idealnya. Kalau bisa ada 2 orang minimal periset. Jadi dia punya ada komparasi informasi. Atau bisa melakukan misalnya paralel kerja. Yang satu riset di sebelah kanan, yang satu riset di kelurahan yang sebelah kiri. Di waktu yang efektif, lalu malamnya meeting berdua, merumuskan sama-sama. Itu jadi sifatnya fleksibel ya. Fleksibilitasnya sangat tinggi dalam produksi film dokumenter.